Bicara alumni dan kampus, sekarang itu juga mahasiswa juga punya namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu ditujukan kepada mahasiswa agar supaya mahasiswa itu mandiri, karena selama ini link and match-nya itu tidak nyambung antara akademisi dan di teori itu sendiri sama prakteknya. Banyak orang pinter tapi tidak bisa mengaplikasikan kepintarannya itu sendiri. Sebab itu sekarang itu Mas Nadine, kementerian itu mendorong supaya kemandirian itu ada di mahasiswa itu sendiri. Nah, kebetulan saya juga di Kampus Merdeka yang sekolah ekspor, saya sebagai salah satu mentor dari sekolah ekspor untuk memberdayakan termasuk UMKM dan desa itu sendiri supaya bisa jadi eksportir yang dipandu oleh para mahasiswa itu sendiri, menjadikan luar biasa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sudah beberapa kontainer mahasiswa itu bisa ekspor bekerja sama dengan UMKM. Bapak Ibu yang baik hati dan murah senyum, mudah-mudahan hari ini tetap segar. Nama saya Lelis Sudarmanto. Lelis itu pemulung, Su itu linuweh, Darmanto itu dermawan. Oleh sebab itu, saya orang yang dermawan untuk memberikan sebagai pemulung masyarakat dimanapun berada. Berbicara tentang desa maupun bagaimana meningkatkan kualifikasi masyarakatnya agar supaya bisa menjadikan masyarakat desa itu bisa solid dan aslinya tetap jaya di dalam mengelolanya. Desa Jawa Tengah saja saya melihat itu ada 8.559. Itu cukup luar biasa dengan 35 kabupaten kota. Jadi kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Saya sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah yang juga harus andil dalam mengkreativitaskan masyarakat Jawa Tengah. Terus kalau bicara desa, di seluruh Indonesia kalau nggak salah itu ada 83.931 kalau belum bergerak lagi itu. Sebab itu kita ini perlu bagaimana caranya desa-desa itu bisa berdaya, dan kita sebagai orang perantau khususnya, itu yang orang perantau atau kita mendorong, karena kesuksesan orang perantau itu luar biasa dan jadi motivasi masyarakat di pedesaan, karena perantau luar biasa. Contoh konkret saja, kenapa jadi motivasi di tempat saya kelahirannya dari Wonogiri, itu kalau orang belum merantau itu belum hebat katanya itu. Jadi harus merantau walaupun nanti pulang lagi gitu. Melihat kondisi itulah kita juga mengacu dengan kenyataan di lapangan. Kita perlu berbenah diri untuk kepentingan desa itu, salah satunya karena sekarang dengan metode yang luar biasa menjual, istilahnya menjual desa, menjual kreativitas desa, itu perlu dikembang luaskan. Dan kenapa? Karena tadi orang yang merantau tadi sangat potensial, punya pengalaman yang luar biasa, dan bahkan jadi pengusaha-pengusaha yang sukses tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Suryo Koco di daerahnya. Contoh konkret saja Pak Suryo Koco, di Wonogiri itu kelompok saya namanya Pakari, Paguyuban Keluarga Wonogiri, itu ada pengusaha-pengusaha hebat. Salah satunya Pak Parno Raya itu membuat Istana Parno Raya di Wonogiri. Dan ada destinasi-destinasi banyak yang dibangun di kampungnya dan di desanya lagi gitu loh. Bukan keluar dari desanya beliau itu bikin. Ada Istana Parno Raya itu miniatur istana negara yang dibuat di desa, ya di kampung sekali gitu. Tapi kenapa sekarang tuh banyak orang berkunjung sebagai destinasi di kabupaten, di desa itu sendiri. Bukan hanya itu, ada Sewurai destinasinya. Sewurai itu juga termasuk destinasi wisata. Jadi ada berapa 5 lokasi kalau nggak salah
itu dibuat oleh Pak Parno itu sebagai sarana untuk ya terus terang juga bisnis, tapi bisnisnya di daerah agar supaya daerah itu berkembang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, nanti kalau soal pendapatan daerah yang sekarang ini juga belum berkembang menaik kelas, menurut saya nanti itu bisa dibahas tersendiri. Paling tidak pengusaha-pengusaha atau orang yang merantau tadi itu punya motivasi ke daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena memang nggak tahu apakah aliran darah yang sudah tidak atau ari-arinya orang yang merantau itu ditanam di kampung halaman. Mungkin kadang-kadang kepingin pulang untuk menjadikan kepulangan itu menjadikan hebat. Biasa terus terang orang kelihatannya wah kalau pulang kampung tuh harus sudah merasa sukses, seperti apalagi yang sudah sukses benar itu. Itulah mestinya Pak Suryo Koco, itu memang hal yang penting sekali. Bukan hanya ada yang tadi yang pengusaha aspal tadi, yang di tempat mana itu kalau nggak salah Gerobokan kalau salah itu juga orang Jawa Tengah itu. Jadi banyak yang apalagi yang menjabat sebagai tingkat tinggi di dalam pemerintahan, termasuk Paguyuban Jawa Tengah itu selain saya sebagai ketua umum, juga Pak Wiranto itu sekarang Watimpres, ketua Watimpres itu sebagai pembina kami, dan Pak Ganjar Pranowo juga sebagai pembina kami. Jadi saya satu rumah dengan Pak Ganjar, dengan Pak Wiranto di dalam mengelola Paguyuban Jawa Tengah. Ini penting sekali agar supaya memotivasi para pihak yang ada di manapun untuk menjadikan rumahnya paguyuban ini untuk mendorong partisipasi atau memotivasi kepada khalayak yang bisa kami dorong. Kembali lagi kepada tentang generasi milenial dan generasi Z. Di desa itu saat ini, di Indonesia itu pada umumnya, generasi milenial itu sekitar sekarang ini bisa diartikan cukup banyak Pak. Generasi Z itu masih cukup banyak, yaitu 58% dari penduduk kita. Kalau generasi Z itu 54%. Artinya apa? Di generasi Z itu umurnya 10 sampai 25 tahun. Itu jumlahnya 54%. Kalau generasi milenial umurnya 26 tahun sampai 41 tahun. Itu biasanya generasi ini mulai sukses sampai 40 tahun. Ini jumlahnya cukup masih banyak, jadi dua generasi itu bisa cukup lumayan 75 juta sekian sampai 69 juta sekian. Ini apa artinya? Di desa itu perlu membuat masyarakat perantau itu memotivasi generasi-generasi Z maupun milenial itu untuk mendorong desanya supaya jadi desa dengan model sekarang itu kan desa digitalisasi juga ada banyak. Bagaimana memotivasi orang daerah itu bisa lebih maju untuk kepentingan kehidupan di daerahnya itu sendiri. Itu kira-kira sementara untuk bincang-bincang, nanti bisa kita bicarakan tentang apa dan bagaimana kita mengelola desa itu supaya kita PAD daerah itu bisa naik kelas, tidak gitu-gitu saja.